Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat pagi teman-teman pemuda yang hormati, teman-teman peserta sosialisasi kepemudaan yang pada kesempatan hari ini bisa hadir, yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan pagi siang hari ini kita masih diberi kesehatan pakuan suatu apa. Selawat serta salam semoga selalu berlimpah tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu, sahabat dan nanti di Yaumul Qiyamah. Allahumma amin. Dua selanjutnya nanti akan kita sampaikan di sini dengan acara yang akan kita lalui bersama. Untuk acara yang pembukaan, yang kedua sambutan dan arahan dari nanti beliau Bapak Haji Kuswanto, dilanjutkan nanti dari Dinas ataupun Balai Pemuda dan Olahraga yang nanti akan menyampaikan beberapa hal terkait program-program dari dinas dan apa yang bisa teman-teman raih dari dinas kepemudaan ini, Balai Pemuda Olahraga. Dan yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baiklah, berhubung waktu sudah beranjak siang, acara kita mulai bersama dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Duduk sikap sempurna, berdoa disilakan. Cukup. Semoga dengan kita buka dan doa, acara bisa berjalan dengan lancar dan kita yang ada di sini bisa mendapatkan manfaat dari apa yang ada ataupun apa yang akan kita lalui dari nanti materi-materi yang akan disampaikan. Ini untuk waktu selanjutnya kami berikan pada beliau Bapak Kuswanto waktu kami hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dengan siang. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam bergadalun, rahayu. Salam kebajikan, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Yang kami hormati Kepala Balai Pemuda dan Olahraga atau yang mewakili Mas Ramadan, Mas Guru Soekarno, Guru Media dari yang kami hormati Mas Tanang selaku Direktur Rumah Perjuangan, teman-teman sekretariat, adik-adik, bapak-ibu sekalian yang kami banggakan. Sebelumnya marilah kita bersama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang mana telah berkenan mengundangkan kami selaku penyelenggara sosialisasi tentang kepemudaan ini. Yang pertama mengucapkan selamat datang, beriring ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya bahwa saudara-saudara sekalian telah berkenan memenuhi undangan kami. Kami di sini selaku Ketua Komisi DPRD DIY, wakil penjaringan semua, yang mana bermitra dengan Balai Pemuda dan Olahraga, pada pagi hari ini mengadakan sosialisasi tentang kepemudaan. Di sini kami mengundang saudara-saudara sekalian ingin menyampaikan program dan kegiatan dari Balai Pemuda Olahraga berkaitan dengan kepemudaan, yang mana dengan majunya zaman dan majunya teknologi memang perlu perhatian khusus pada pemuda ke depan supaya pemuda-pemudi warga masyarakat DIY ini punya potensi, yang mana potensi itu bisa diraih
lewat wakil-wakil penjaringan. Kalau dari PDI Perjuangan kami selalu siap mendampingi apa yang menjadi aspirasi dari adik-adik sekalian. Dalam hal ini banyak sekali program-program dari Balai Pemuda Olahraga, antara lain tadi disampaikan oleh Mas Tanang, yaitu bisnis online. Bisnis online itu prakteknya tidak lama, kelompoknya juga tidak banyak, kelompoknya 3 bisa mengikuti bisnis online. Jadi paling 5-6 hari atau 4-5 hari. Pelatihan pun tidak harus, kalau dulu dikumpulkan di Hotel Jalan Solo itu dulu hotel apa itu. Kalau sekarang langsung lewat Zoom. Nah, setelah ikut pelatihan di situ, penjaringan dikasih skillnya, ilmunya untuk bisnis online. Setelah selesai pelatihan dapat laptop. Nah, ini tujuan pemerintah apa? Mengurangi pengangguran. Bahkan berkaitan dengan pemuda-pemudi ini agar DIY ini segera terkurangi penganggurannya, kami dari Komisi DPRD DIY ini banyak beberapa mitra, kurang lebih ada 9 mitra dari komisi kami yang masing-masing dinas itu punya program semua. Dari dinas kebudayaan, dari dinas pendidikan pemuda olahraga, dari dinas tenaga kerja, itu banyak sekali program yang bisa diakses lewat kami. Mohon dipahami, saya selaku Ketua Komisi D mendapat jatah atau bekal dari pemerintah daerah DIY itu sebesar 6 miliar, tapi berbentuk program dan kegiatan. Bahkan yang di 2024 ini sudah melonjak jadi 8 miliar, kelebihan 2 miliar. Tapi tidak masalah, baik itu pengajuan fisik, pemberdayaan masyarakat, peternakan, perikanan dan sebagainya, pertanian. Ini sekarang sudah lebih, sudah 8 miliar. Nah, nanti kami yang 2 miliar itu kita larikan ke Sleman. Karena apa? Kami yakin, karena 2020 kemarin Bupati Wakil Bupati itu yang angkat dari partai kami, sedangkan saya di Sleman sebagai ketua partai. Ini keuntungan kita. Sehingga program-program dari Kabupaten Sleman tidak bakalan ditolak. Saya punya keyakinan di sana. Di sini kalau dari nakar, misalkan tenaga kerja transmigrasi, ini pelatihan banyak sekali. Jahit, bordir, catering, laundry, perbengkelan, pertukangan kayu bambu, perbengkelan las, perbengkelan sepeda motor, ada semua. Dari dinas pertanian, peternakan, baik kambing, ayam, sapi, ada semua. Ini kalau tidak penjaringan manfaatkan sangat disayangkan. Karena apa? Ke depan kehidupan kita itu makin sulit. Bahkan BPO juga punya program pertukaran antar pemuda. Nah, ini bisa sampai ke luar negeri, pertukaran pemuda. Ini bisa ditanyakan ke dinas atau ke balai masalah prosedurnya seperti apa. Anda akan dilayani dengan baik di sana. Jadi harapan kami, saya selaku wakil penjaringan ini, tugas saya ini betul-betul bisa bermanfaat untuk masyarakat. Karena saya di Dewan ini kalau tidak salah hampir 20 tahun. Kalau saya hanya mementingkan pribadi saya,
Wah, rumah saya ini tingkat 5. Tapi saya dari mulai nyalon sampai saat ini, keberadaan kami juga hanya seperti itu. Karena apa? Karena saya selaku wakil rakyat, itu waktu dilantik itu ada sumpah yang betul-betul selalu saya pegang. Antara lain ada klausul yang mengatakan saya berjanji dan bersumpah untuk mengutamakan kepentingan rakyat dibanding kepentingan pribadi. Ini yang selalu saya pegang. Karena apa? Dalam prosesi sumpah dan janji itu tidak hanya disaksikan yang hadir, tapi Tuhan mesti menyaksikan. Nah, ini yang saya takutkan di sana. Maka apa yang menjadi amanah yang disampaikan di pundak saya ini menjadi tanggung jawab, beban tanggung jawab saya mewakili penjaringan semua di DPRD DI. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati dan kami banggakan, dalam hal ini dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DI program berkaitan dengan pendidikan. Mungkin adik-adiknya, keponakannya yang sekiranya kurang mampu untuk biaya sekolah, ini ada program dari Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga itu yang namanya Kartu Cerdas. Itu untuk mengantisipasi bagi siswa miskin yang belum dapat PIP. PIP kan dari pusat, program Indonesia Pintar. Nah, ini kemarin kami mengawali dari menginisiasi dari Komisi D juga berkaitan dengan keolahragaan. Harapan kami apa? Untuk memajukan olahraga di DI, karena kita paham bahwa atlet-atlet DI ini memang betul-betul bisa diandalkan. Tapi dalam pembinaan atlet-atlet yang berprestasi di daerah istimewa Yogyakarta ini biasanya kalau ada kejuaraan nasional biasanya dipakai provinsi lain. Nah, ini kami cari apa permasalahannya. Mesti permasalahan tentang imbal jasa. Nah, kemampuan daerah memang baru terbatas. Sejauh itu maka kami menginisiasi peraturan daerah tentang keolahragaan. Tujuannya apa? Kami berharap perusahaan-perusahaan yang ada di DI ini ikut campur tangan di sana, sehingga atlet-atlet yang berprestasi tingkat nasional itu ya paling tidak bisa menjadi calon pegawai negeri sipil. Karena banyak yang terjadi dari Sidoarjo aja ada atlet sepatu roda. Ini anak teman saya yang rupanya di jalan bimbing Blok 2 Perumahan Sidoarjo, ini dua-duanya atlet sepatu roda. Tapi sekarang kalau ada pekan olahraga nasional dia mainnya di Kalimantan Timur. Kenapa? Karena kalau di Kaltim itu atlet menyabet medali emas di pekan olahraga nasional, itu bonusnya tidak main-main. Mobil, kunci mobil atau kunci rumah baru. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Ya, kami maklum karena Kalimantan Timur punya tambang timah yang begitu hebat. DIY tidak punya tambang apa-apa kecuali pasir Merapi. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, saya kepingin sekali yang hadir ini nanti menularkan ke lingkungan dari program-program yang bisa diakses, baik itu dari Dinas Pendidikan, dari PPO. Monggo ditularkan, kasihan tetangga-tetangga penjaringan yang tidak mampu, ijazahnya ditahan di sekolah. Ini yang paling banyak dari sekolah swasta.
Tapi kami memang sadar bahwa swasta itu yayasan. Hidup matinya yayasan itu dari siswa. Sedangkan anak-anak yang kurang mampu sekolahnya di sana. Konsekuensinya memang biayanya besar. Tapi pemerintah khususnya pendidikan lembaga masyarakat juga ikut campur tangan dalam hal ini. Nanti didata kalau memang masih ada siswa yang di sekolah swasta, biasanya ditahan ijazahnya setelah lulus. Karena apa? Karena administrasi belum terpenuhi. Ini banyak yang kesini minta bantuannya untuk mengambilkan ijazah. Kami beberapa hari yang lalu sudah bicara dengan Kepala Dinas Pendidikan Pak Didi. Saya sampaikan permasalahan di sekretariat seperti ini Pak Didi. Beliau bilang, udah catat aja Kak, nama alamat sekolahnya di mana, kekurangan tagihannya berapa. Nanti kita bantu. Itu yang disampaikan oleh Kepala Dinas. Maka ada kesempatan pagi hari ini, beruntung sekali bertemu dapat informasi, semoga nanti bisa ditularkan. Terkait pertemuan pada pagi hari ini, mungkin nanti dari Mas Anang juga bisa menjelaskan dan berkaitan dengan bidang sosial kemasyarakatan. Sekalipun Mas Anang itu belum jadi dewan, tapi bisa mengakseskan program-program dari masyarakat. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat itu bisa terus berkesinambungan dari saya ke Mas Nanang, bahkan bisa kita akseskan nanti ke DPR RI Mas Toto Edi. Ini fotonya masih ada di saya. DPD Mbak Yasinta ini juga mudah sekali. Nanti kita kalau bisa lolos, sehingga kami dalam memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat ini bisa betul-betul bisa terrealisasi dengan baik. Saran saya itu dari saya, tentu saja dalam kami menyediakan tempat dan segala sesuatunya kurang berkenan di hati saudara-saudara sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hapus dari saudara bersama. Yang disampaikan dari Bapak Siswanto terkait program-program yang bisa diakses sebenarnya banyak. Nah, tinggal teman-teman sebenarnya. Kembali ke teman-teman. Sebenarnya teman-teman itu mau apa? Kalau saat ini biasanya begini, saya berdiri. Ini teman-teman ini nek tekoni gitu ya, nek tawari Mas Mbak pengen apa, program apa, menang gitu, bingung lah kadosnya ngoten nggih. Kenapa? Orientasi teman-teman setelah selesai sekolah, setelah selesai kuliah apa? Usaha. Oke. Usaha di program Bapak Siswanto ada nggak? Ada nggak? Ada. Kenapa tidak manfaatkan? Dengan punya wakil. Jadi manfaatkan, arahan jelas. Nanti ke depan usaha jenengan itu bisa benar-benar maju. Bagaimana caranya itu? Harusnya mapping. Saya tanya teman-teman, usaha kuliner neng Jogja payu murah. Di program Pak Haji Kuswanto ada nggak program untuk kuliner? Sudahkah ada yang akses? Belum. Kenapa? Kenapa? Pertanyaan kenapa? Eman enggak? Itu anggarannya 200-an juta, 270 juta satu
kegiatan itu di atas 200 juta. Nah, terkait tadi saya sampaikan juga buat teman-teman muda untuk program yang bisnis pelatihan bisnis online ya. Itu satu kelompok cuma 3 orang, tetapi dengan syarat umurnya 16 sampai 30 tahun. Di atas itu tidak bisa. Dan sekarang itu cuma pelatihannya tidak di mana itu? Ngarep UPN itu? Amikom. Kalau dulu ke sana 2 minggu. Pelatihan 2 minggu. Gitu. Diajari foto produk. Diajari naruh produk di marketplace sehingga produk jenengan bisa posisi atas terus, untuk iklannya bagaimana itu ada semua begitu. Nah, sekarang barang kecil ini itu sudah sangat gampang untuk mengakses apapun, betul? Sampai dengan pasar tradisional maupun pasar offline sekarang gulung komeng, betul nggak? Seksi berjualan gitu. Sudah sekarang dari komeng sama pasar offline karena kalah saing karo sing dodolane begitu. Nah, pada posisi saat ini kita bonus demografis, umur usia produktif itu sekarang sangat tinggi, yang harusnya ini ditangkap oleh pemuda-mudi untuk bisa di jalur yang benar begitu. Apa yang ada harusnya ditangkap oleh teman-teman semua. Tadi laundry semoga saja masih ada. Kalau dulu ada itu 5 orang satu kelompok, pelatihannya di hotel dulu. Nggak tahu untuk sekarang, saya belum buka menunya lagi, menunya seperti apa gitu. Laundry ada dulu, 1 orang 1 mesin cuci, 1 almari kaca, banyak gitu. Nah, ini adalah upaya pemerintah untuk bagaimana caranya menumbuhkan pengusaha-pengusaha yang ada di masyarakat. Jangan sampai pemuda lulus sekolah, lulus kuliah, orientasinya jadi pengangguran, pegawai. Jangan sampai saat ini kuliah itu cuma menunda pengangguran. Betul enggak? Yang sekarang lulus setiap tahun aja lah. Setiap tahun lulus di Jogja itu ada berapa? 1000. Kampus-kampus yang di Sleman saja ada berapa? Yang di kota berapa? Bantul berapa? Sehingga seharusnya sekarang adalah upayanya meningkatkan skill, keterampilan. Bagaimana caranya? Karena begini teman-teman, wong sing do kuliah itu nanti setelah lulus dijolke perusahaan iso ora. Biasanya sok pas enggak dengan mata kuliah ataupun jurusan yang diambil. Itu. Dan itu juga terjadi di ASN kita. Contoh di Kecamatan Budian saja, yang Cedak. Saya dulu TKSK, Tenaga Kesehatan Sosial Kecamatan. Di situ kasih kesempatan yang bisa diraih, ada yang bisa diajukan dengan program-programnya, silakan diakses. Begitu. Nanti bisa kita dampingi sama. Begitu. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum lanjut. Dengan menanyakan dari banyak hal tadi
ada support, jenengan punya dewan, ada wakil yang bisa jenengan ngedeti, ada. Saatnya sekarang yang dibangun adalah manusia. Contoh di Larang satu RT ada potensi. Oh, nang RT ini desa masak pinter masak. Ono nggon ra to? Tanah desa ono ra to? Ono. Bisa nggak sih dipinjam, dipinjam, dibuat konsep seperti kopi biru ketip, jadi kabeh kembali ning duku. Nek duku ini orientasinya sosial dan maju, itu akan terbangunlah sebuah usaha-usaha yang nantinya uang akan berputar di wilayah Padukuhan itu. Gitu. Wabarakatuh. Siang sedaya. Yang terhormat Pak Kuswanto SIP, yang terhormat Mas Nanang, Bapak Ibu, dan para pemuda yang sangat kami banggakan. Sebelumnya kita henti material puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan siang hari ini memberikan kita kesempatan untuk bersilaturahim di sini dalam rangka sosialisasi kepemudaan. Dan pada kesempatan siang hari ini saya nyuwun pangapunten tadi terlambat lama sekali karena tadi ada kegiatan bersamaan di Hotel Jambuluwo. Kegiatannya adalah penyusunan untuk DBKN, Desain Besar Kepemudaan Nasional. Nah, seperti yang tadi Mas Nanang sudah sempat sampaikan, bahwasanya sekarang ini pemerintah sedang gencar-gencarnya untuk pembangunan sumber daya manusia selain pembangunan fisik yang sudah dilakukan. Sehingga harapannya nanti ke depan para pemuda itu yang akan menggantikan kami yang sudah berbatas usia. Setuju mboten? Ini ada masih banyak tuh pemudanya. Ya nanti kalau sudah Bu ini pasca pemuda disampaikan kepada putranya, kepada cucu-cucunya bahwasannya mereka itu kader-kader pengganti kami. Pemerintah peduli untuk mengadakan pembangunan sumber daya alam besar-besaran, termasuk pembangunan sumber daya pemuda. Sehingga pemerintah daerah juga bersinergi. Pemerintah daerah saat ini menyusun namanya rencana aksi daerah untuk kepemudaan, dan ada rencana pembangunan daerah untuk pemajuan kepemudaan. Harapannya apa? Harapannya kita nanti kedepannya di 2045 bonus demografi yang dimiliki, bonus demografi itu apa Bu? Bonus demografi itu usia pemuda luwih kathah timbang usia yang sudah tidak produktif. Tidak produktif itu ya di atas 40 tahun lah. Sehingga harapannya nanti kita mengunduh bonus demografi di 2045 sebagai tahun Indonesia Emas. Dan ini merupakan program yang berkelanjutan seperti program-program yang ada di tempat kami. Itu juga program-program yang bersifat berkelanjutan. Sedangkan tadi sudah disampaikan Mas Nanang program kewirausahaan. Nah, tempat kami itu juga ada program kewirausahaan. Program kewirausahaan itu tentang sosialisasi sentra kewirausahaan pemuda bagi yang sudah memiliki sentra kewirausahaan atau
atau kewirausahaan pemuda saged nderek lombane hadiah pinter 126 juta wujud cash, juara 1 sampai harapan 3. Tapi tahun ini sudah dilaksanakan kemarin siang. Silakan ikuti IG ya. Ya, nggih, boleh nanti dipantau di IG-nya BPODIY. Itu kemarin pemenangnya adalah D45. D45 itu juga bergeraknya di bidang event organizer seperti seni juga. Dia membuat berbagai macam karya seni, kemudian ada drama teatrikal seperti itu. Tempatnya ada di Kasihan Bantul sebelah selatan. Itu juara pertamanya, dan penganugerahan hadiahnya akan disampaikan gubernur di 28 Oktober besok. Kami ada di sentra pemberdayaan pemuda, ada biaya pengembangan usahanya 10 juta. Kemudian ada kegiatan kewirausahaan bagi, kemudian ada kegiatan pelatihan pemasaran online. Kegiatan pelatihan pemasaran online itu pesertanya dilatih selama 5 hari, kemudian dapat bantuan pulsa, kemudian dapat bantuan laptop. Nah, kelompoknya pinter 3 orang. 3 orang itu nanti usianya sesuai dengan Undang-Undang Landasan Kerja kami, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009. Usianya 16 sampai 30 tahun. Ada satu kelompoknya 3 orang. Kalau untuk program 2025 berarti usianya sekarang 28. Biar nanti tidak tergantikan dengan orang yang lainnya. Monggo, ini harus gerak cepat. Karena apa? Karena semuanya ada kuotanya, ada jumlah proposal masing-masing Bapak Ibu yang ada di Dewan. Sehingga monggo segera, nanti sepulang dari sini buat proposal, besok pagi sampaikan sama Pak Nana. Kalau program kewirausahaan itu sementara nanti bisa diakses di webnya BPO, karena Bapak Ibu mungkin nanti selak Jumatan. Sebenarnya ada beberapa program juga yang bisa diakses. Beasiswa ada, pertukaran pemuda ada. Kemudian pertukaran pemuda itu ada antar provinsi, ada antar negara. Kemudian kegiatan beasiswa juga ada. Oh, beasiswa ya. Untuk kegiatan beasiswa ini diperuntukkan bagi pasca SMA atau SMK. Namanya beasiswa berkelanjutan bagi pemuda. Per tahunnya dapat 10 juta. Syaratnya usianya 16 sampai 30 tahun. Kemudian terdaftar dalam DPKS punyanya dinas sosial dan atau berprestasi. Itu syarat utamanya Mas Nanang. Jadi untuk bisa mengakses program tersebut dengan nanti proposal juga, karena nanti kami akan backending juga, ada tim yang akan menentukan untuk proses penerima beasiswanya. Tertarik mboten nek putrane lulus SMA terus untuk meningkatkan kemampuannya di beasiswa? Turun nggih. Nanti program itu ada di 2024. Monggo segera mendaftar sama Mas Nanang, Pak Kos. Jadi nanti biar segera bisa ditindaklanjuti. Niki nggih gerak cepat niki, wong kuotane nggih terbatas. Kados ngaten, wah. Kula pun kados ngaten terus berbinar-binar kita wis arep kondur iki.
enten boten sik ajeng ditanyakan berkaitan program kepemudaan. Mengenai beasiswa berkelanjutan tadi, itu ditujukannya untuk siapa pastinya, untuk yang kuliah atau untuk modal atau gimana gitu. Terima kasih. Pemuda yang sudah kuliah, kemudian dia merasa membutuhkan bantuan untuk pembiayaannya. Jadi nanti itu berwujud uang tetapi bukan untuk modal. Jadi uangnya itu digunakan untuk bayar SPP, tumbas pulsa, terus tumbas buku, tumbas bensin tinggi kuliah. Tapi ini kudu enten buktine kula. Seragam jadilan mangke medal Pak Kuswanto Dinas Kebudayaan. Khusus untuk pendidikan karena penekanannya pembangunan sumber daya manusia. Sumber daya manusia khususnya pendidikan, pemuda dan olahraga. Itu Mas. Jadi tempat kami juga kalau bantuan modal nggak ada. Bantuan modalnya tadi seperti yang disampaikan Mas Nana melalui perbankan. Jadi pelatihan pemasaran online itu diajari pripun masarke produk secara online. Mboten itu tidak dibakul tanggane dodolan nopo difoto sing apik terus mengke carane pripun menjual barang tersebut agar menarik secara online. Dengan sudah dimodali laptoping jadi harapannya itu akan mengurangi pengangguran terbuka di kalangan pemuda, meningkatkan lapangan kerja bagi pemuda. Karena sekarang yang menjadi masalah itu adalah berkurangnya lapangan pekerjaan di kalangan pemuda pasca pandemi. Setelah COVID kemarin semuanya mengalami pengurangan, sehingga harapannya solusinya adalah pemasaran baik itu produk sendiri, produk orang lain maupun sumber daya alam. Kalau misalnya di sini ada tempat wisata atau apa yang bisa dipasarkan termasuk itu seni budaya itu juga bisa menjadi menarik dipasarkan. Sinten seajeng nanggap itu bisa menjadi nilai jual. Biasa sudah cukup. Saya sampaikan terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Pak Kos atas seluruh fasilitasinya sehingga acara ini dapat terselenggara. Terima kasih Mas Nana, Bapak Ibu terima kasih rawuhnya. Semoga rawuh Bapak Ibu kesini dapat membawa manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, acara kita tutup, tapi sebelum kita tutup dari saya ada banyak kurang lebihnya kami mohon maaf dalam rangka menanggapi teman-teman semua Bapak Ibu baik dari tempat dan segala sesuatunya kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah, acara kita tutup bersama dengan doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Duduk secara sempurna, berdoa disilakan. Sebut terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo silakan. Pemuda sukses maju.